adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir malam hari ini adalah Lina Geboy. Lina, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Melihat makhluk astral, mendengar, atau... Banyak sih Kak, aku dari zaman aku nyanyi masih naik motor sampai sekarang. Banyak. Dulu aku pernah pulang nyanyi naik motor dianterin bokap gitu kan, dianterin bapak. Pertama aku melihat di jalan, pinggir jalan itu ngelihat kepala botak gitu, banyak darahnya gitu. Hah? Iya. Beneran jelas di jalan? Jelas, itu aku sih Itu tergeletak gitu aja? kepalanya doang, iya Kak. Terus? Kepala doang gitu, terus oh itu kepala apa ya? Tapi itu jelas banget ada darahnya gitu. Ada mukanya, ada matanya? Enggak. Oke, lalu terus jalan? Terus akhirnya terus aja aku diem aja, aku salah lihat nggak ya? Terus pas nyampe rumah, aku ngelihat ada segerombolan anak kecil gitu, kepalanya pada botak gitu, lari-lari. Cuman nggak jelas sih, cuman lari-lari gitu kepalanya doang gitu. Tiba-tiba dia ngilang pas lari-lari ke pohon pohon kelapa gitu. Ngilang di balik ke pohon aja gitu? Ngilang aja udah gitu. Udah gitu aja sih. Terus aku pernah juga denger suara kuntilanak juga. Aku pikir apa ya itu suara? Di mana? Depan rumah. Kemudian rumah aku kan rumah orang tua kan masih di kampung gitu kan. Jadi masih suasana mistisnya masih inilah serem. Suaranya inget nggak kayak gimana ketawanya? Suaranya gini, hii, hii, gitu. Serem banget, cuman ya Allah, Kamu merinding berarti aku. termasuk peka ya, bisa cepet banget ngerasain dan melihat gitu. Mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya Lina ya. Iya. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku selalu diteror makhluk astral karena perbuatan di masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Asep. Selamat malam Mas Asep. Selamat malam juga. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya ingin menceritakan tentang profesi saya sebagai pelaku pencuri kuburan. Pelaku kuburan, pencuri Pencuri tuh kuburan. Maksudnya apanya yang dicuri? Yang dicuri itu saya bongkar, harta-hartanya itu terdapat perhiasan emas, gelang, dan cincin aku curi. Oh iya, saya tahu ada makam memang yang keluarganya menempatkan harta bendanya dalam makam. Itu Anda curi? Iya, saya curi. Pernah ketahuan? Pernah sampai ketahuan, saya diuber-uber warga, Hah? sampai saya ditangkap dan saya digebugin. Ini ada lukanya nih, bekasnya. Yang ada Yang kayak pecah ini. codet Iya, ini. codet ya. Ini kena apa? Dipukul dengan apa ya? Kayaknya ini dipukul dengan batu cincin. Karena saya dipukul sama dia nggak jatuh-jatuh, kayaknya terpukul dengan batu cincin sampai pecah. Oke, terus sampai dibawa ke pihak berwajib nggak? Saya nggak, cuman hanya dengan cara kekeluargaan, dan tapi saya dipesan mereka, jangan kamu mengulangi lagi mencuri di makam. Oke, terus setelah digebukin? Setelah saya digebukin, saya sampai beberapa bulan, saya udah tidak mau melakukannya lagi gitu. Oke, Terus saya cari tobat. profesi kerjaan yang lain dengan cara masih dalam karakter saya yang gampang mendapatkan uang dengan cara yang singkat. Saya langsung berpaling, saya gimana caranya biar saya sakti dan disukain biar wanita itu terpikat sama saya.
Pokoknya sosok saya ini kayaknya ada kejamnya dan ada bejat lah boleh dikatakan di warga-warga. Jadi warga udah tahu kalau kelakuannya Mas Asep ini seperti apa. Iya, seperti itu. Jadi Mas Asep datang ke dukun Dukun ya. untuk punya ilmu pelet gitu. Iya, ilmu pelet. Korbannya banyak. Korbannya ya wanita sempat sampai ada 15 orang dan pun aku berhasil juga sampai aku bisa dikarenakan pada saat aku ke dukun itu aku dikasih ritual dengan memakan kelabang. Makan kelabang biar aku menjadi sakti dan ada jimatnya juga. Jadi Dan- bisa sakti, bisa melet orang Iya. dengan cara makan kelabang. Sampai sekarang masih digunakan nggak ilmu itu? Sampai sekarang ilmu itu masih saya gunakan. Terus tujuannya apa datang ke sini? Tujuan saya datang kemari, saya ingin mengungkapkan bahwa perilaku saya seperti ini biar diketahui masyarakat luas. Dan kalau perlu setanah air biar tahu tingkah laku kebejatan saya sebagai Bang Asep. Saya mau tanya, apa untungnya buat Anda kalau orang tahu apa yang dilakukan? Untungnya sebenarnya janganlah sampai mengikuti jejak saya kayak ini. Itu kalau pakai pelet, udah gitu pakai kesaktian, apa segala macam, itu nggak mengundang malah makhluk-makhluk gaib datang ke dalam hidupnya Mas Asep? Ya saya sempat juga sih dari sosok yang dikasih Pak Dukun itu yang saya minta kesaktian itu ada, saya dikasih cincin tetapi itu keluar melalui dari mimpi sosok wanita yang cantik. Dia seolah-olah ngomong sama saya, kamu enak-enakan aja pakai jimat saya. Tapi karena memang hatiku keras, hatiku bejat, aku ini butuh cincin seperti ini untuk biar aku sakti. Dan aku cewek-cewek itu pada terpikat di luar sana. Jadi itu intinya, Mas. Jadi Mas Asep merasa memang ini harus dihentikan. Ini memang harus dihentikan. Takutnya nanti sanak famili saya mengikuti jejak saya. Baik, Iya. kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asep, terlahir tanggal 9 Mei 1981 dan nomor rumah 6. Sosok yang suka dengan hal-hal yang menantang dan sulit dilarang. Saya merasa ada kejadian di masa lalu yang sampai saat ini sulit dilupakan olehnya. Kejadian ini yang membuat kehidupannya menjadi berantakan dan penuh dengan hal mistis. Saya melihat karena faktor ekonomi yang melakukan perbuatan buruk seperti itu. Saat ini saya merasakan ia diteror. Saya melihat sosok wanita dengan muka berdarah-darah. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Hai. Silakan duduk semuanya. Bang Asep, tanggal 9 bulan 5 1981 dan dengan nomor rumah 6. Asep ini sering mencuri barang-barang di makam. Lalu sempat ketahuan, sempat digebukin, lalu nggak mau mengulangi lagi. Tapi ternyata nggak sampai seperti di situ aja. Dia juga mau datang ke dukun, ke orang pintar untuk punya kesaktian dan juga ilmu pelet. Ada ritualnya itu dengan makan kelabang. Ada banyak korban peletnya, lebih dari 15 orang. Dan tujuannya datang ke sini adalah karena dia juga dikasih jimat dan dalam mimpinya ada sosok yang keluar dari jimat tersebut yang marah sama Asep dan minta untuk berhenti semua yang dilakukan dia. Karena takut juga sanak familinya kena ya ketularan, maksudnya mengikuti langkahnya Mas Asep ini. Aku boleh tanya nggak Kak? Boleh, boleh. Silakan Mbak Lina. Itu Mas Asep udah punya
istri, anak? Saya sudah punya istri dan punya anak 1 laki-laki. Apa nggak ini ya, nggak kepikiran nanti bakalan karma gitu? Ya saya sih sempat ada pikiran seperti itu, tapi kayaknya saya sudah terlanjur. Tapi saya jangan sampai anak saya sampai kena, tapi kayaknya nggak mungkin, kayaknya dari faktor alam ini pasti akan membalasnya. Nah itu nyesel ketahuan, udah bagus. Artinya sebenarnya datang kemari itu lebih tepatnya ingin berbagi cerita sih. Iya, dia Iya, bilang katanya saya mau se-Indonesia tahu apa yang saya lakukan. Iya berarti bagus juga kalau misalnya ada seperti ini, kasus seperti ini jadi pembelajaran juga nih pemirsa di rumah juga yang ada yang mirip-mirip gini ceritanya. Jadi orang-orang yang punya kasus yang sama, oh pasti gue nggak boleh kayak gini kayaknya, karena takutnya kayak Bang Asep. Nah itu dia sebenarnya esensinya. Nah saya ngeliat ada makhluk-makhluk halus yang udah dikumpulin dari berbagai ritual. Banyak banget, ada yang bertanduk, ada cewek-cewek yang rambutnya panjang dan ususnya keluar-keluar. Bertanduk, ada cewek-cewek yang rambutnya panjang dan ususnya keluar-keluar. Tapi Kak, itu matanya serem banget ya Kak ya? Iya, Dia dari tadi kayak kosong, Kayak, blank. Ini ada pengaruh sama ilmu pelet dan kesaktian yang dia punya nggak sih, Roy? Dan makhluk-makhluk itu ada di sekitar dia sekarang. Jadi tuh aku lihat ada makhluk-makhluk itu ada di sekitar dia. Terus keluar ada usus-ususnya keluar gitu. Ilmu pelet itu ngundang makhluk halus juga loh sebenarnya. Jadi yang datang bukan cuma perempuan yang dia mau. Kan gini, kalau mau memelet seseorang biasanya dengan bantuan jin atau makhluk halus. Memelet terus yang korbannya, targetnya kayak dibisikin. Misalnya kamu dipelet sama Bang Asep, kamu kontak Bang Asep. Lalu akan datang, ikutin apa yang dia mau gitu. Lalu akan datang, ikutin yang dimau. Kalau saya udah pegang lilin, artinya emergency. Bener gak? Ini ada sesuatu yang nggak aman berarti. Kok aku deg-degan sih? Kamu ngerasain sesuatu nggak? Kalau Deg-degan. di pesawat itu Takut ada aku. kayak fasten your seat belt gitu kan. Ada tuh Ini kayak peringatan ini dini kayak gitu. Peringatan. Ini artinya ada yang datang sekarang. Iya. Ada yang datang sekarang. Tamu tak diundang. Oke. Ini ada di sebelah sini, Roy. Ada sebelah situ. Iya. Di, Jadi di sebelah sini saya nggak tahu nih Bang Asep masih Bang Asep nggak ya? Ini yang paling ngeri itu juga ususnya nih kemana-mana gila dan rambutnya panjang banget nutupin. Makanya serem loh kalau melakukan perjanjian gaib dan perjanjian dengan setan pasti akan ada embel-embelnya. Wanita itu yang mengganggu saya dari aura cincin itu datang kemari. sosok perempuan itu sama seperti yang digambar Roy nggak? Iya benar Dengan sekali. usus terburai seperti ini. Iya benar. Ususnya tuh ke gini baik keluar. Aduh. Serem banget. Terus dimasukin lagi, ngambil, terus taruh lagi. Karena udah keluar nggak bisa masuk lagi, udah keluar lagi. Aduh, ikutin terus, gitu. Itu berarti kayak setan iblis gitu atau? Itu nggak tahu ya ngomongnya apa ya. Kalau iblis kan ini nih, ada kayak taringnya gitu. Disebut kuntilanak juga. Kayak bukan? lebih setan kali ya. Hantu. Hantu. Nah, ini yang serem Itu juga. yang iblis. Ini yang iblis Yang gitu. bertanduk itu. Iya, ini yang iblis Taring yang dan betul. tanduk. Dan warnanya merah. Bang Asep, Iya. fokus gak? Fokus. Oke, good. Sorry ya, maaf ya nanya pribadi lebih personal, lebih dalam. Kamu juga diikutin ini gara-gara faktor kamu mabuk-mabukan ya? Ya itu ya kelakuan saya memang. Jadi dia berusaha masuk, selalu ngikutin saya yang sosok bertanduk ini. Nah, Kena Bang dari Asep, tingkah laku saya. saya kasih tahu kamu,
waktu Bang Asep lagi mabok, yang merah ini pengen masuk terus gitu. Jadi kelemahan Bang Asep tuh memang lemah di minuman gitu. Jadi Mas Asep mencuri barang-barang di makam Iya, itu di buat makam. mabok-mabokan gitu. Buat memenuhi kebutuhan saya makan dan selebihnya buat minum dan main wanita itu. Iya. Saya memang Kalau mencuri sosok bejat kuburan, banget. aku masih kurang paham. Itu namanya Kayak kuburan yang Di- tertentu kan ada yang ditanam dimasukin barang-barang Hartanya harta gitu ya. keluarganya. Oh, biasanya Dibawa ada ya? Masuk ada. kalau di kuburan Cina sih kayaknya ada deh. Iya. Yang begitu-begitu. Iya. Dia ngambilnya di kuburan itu. Oh, oke. Dia ambil. Cuman ya, Iya biasanya ada seperti itu. Benda-benda berharga dimasukin ke dalam memang, giwang, iya semua dimasukin ke dalam baju-bajunya. Ada aturan. Ada. Dan itu ilegal kan? itu ilegal. Dan waktu itu Ilegal, sempat kan? ketahuan salah warga, hampir dibawa ke hukum, tapi diselesaikan secara keluargaan. Maksud saya itu bisa berhubungan polisi Bisa, kan? bisa. Itu bisa kan? Bisa karena itu ya pencurian kan. Iya. Kok nggak takut sih samperin itunya? Samperin sama yang itu tuh serem loh, kuburan Cina itu ngeri banget loh. Iya, serem. Serem banget. Panjang-panjang kan ilalangnya. Iya, ilalangnya panjang-panjang dan seram lah. Banyak Serem. pohon Pokoknya Kamboja kayak gitu. Dibanding pemakaman TPU Iya. umum ya, Beda. sama kuburan yang Cina itu lebih serem itu loh. Ngeri banget soalnya mukanya pucet-pucet orangnya gitu. Dan biasanya ada Kayak- fotonya kan. Ya, ada fotonya. Itu yang bikin saya ngeri. Ih, sumpah ngeri banget. Fotonya serem-serem loh. Mohon maaf ya, tapi saya cuma mencurahkan isi perasaan aku. Ini nggak bersifat rasis kan? Enggak. Tapi ini Mas Asep melakukan itu karena memang ekonomi, karena kebutuhan ekonomi ekonomi. yang desak, pepet, karena belum dapat kerjaan yang lain. Tapi akhirnya memang karena itu jadi ketagihan dan memang watak saya memang agak brutal kayak gitu. Tapi Mas Baik. dilakukan nggak itu? Tapi setelah ditangkap Ketahuan. Itu ketahuan. Nyangkut gue, nyangkut tuh kan. Ini mudah-mudahan bukan tanah kuburan ya. Kering atau basah tanahnya? Kering atau Bau basah? menyan ya kak. Tanah kering gitu. Terus bau menyan banget loh ini. Bener. Iya, Ada yang datang ya. iya. Saya ngerasa ada yang datang. Aku juga merinding nih kak. Perhiasan yang dicuri itu taruh di mana? saya taruh di rumah, Mas Roy. Masih ada yang di sini. Masih di rumah. Dan ada yang satu yang lebih istimewa itu cincin yang ada batunya itu buat aku itu suatu kehokian buat menarik energi astral itu. Gila, satu Ya, kau. biar aku sakti. Ada yang hoki kali. Hah? Kok hoki sih? Bad luck. Justru bad luck ya. Bad luck lah ngambil barang dari kuburan. Wih, serem loh tuh ada foto-fotonya. Aku ngeri, takut. Hantunya serem-serem lagi. Kayak nggak kedetek kayak hantu gitu. Jadi tuh aku ngeliatnya jadi kayak gini nih. Ih serem banget. Jaraknya kayak deket banget loh. Dan mereka tuh kan dia jadi kan ini saya hantu gitu. Jadi tuh bener-bener gini. Ih, serem Sedekat banget. itu. Ih, serem Oh ih. my God. Itu Bay. Sekarang ada di sini. Saya sih mencium hawa kuburan. Serem Aduh, banget Mas sih kak. Asep. Seremnya gimana sih? Kenapa Mas Bayu? Kan kalau deket gitu serem kak. Ya dia Serem sih. ini kenapa bisa nempel terus? Karena dia masih punya barang-barang yang disimpan itu. Nah iya kan kita kalau misalnya nyimpen barang orang yang sudah meninggal, ya ada boleh, ada yang enggak. Misalnya kayak baju, ya donasiin ke orang-orang. Biar arwahnya juga kan tenang ya. Kalau kita nangisin terus di baju, itu juga nggak bagus. Kalau misalnya, Aduh. oke bye. I'm not okay. Kenapa Bye. kayak cekek ya tiba-tiba ya saya?
Thank you, Roy. Ya aku deg-degan terus dia takut. Aduh. Roy, makhluk halus yang dekat Asep itu nggak kemana-mana kan, nggak deket saya, tiba-tiba Enggak, kayak saya. dia mulai kesini sekarang. Tadi jangan-jangan pas lewat itu yang bikin saya kecekek. Iya. Cobain deh. Kali nanya. Oh, pegang bawahnya deh. Iya. Rasa. Panas, dingin, ada gemeteran, Iya ada. agak panas terus gemeteran gitu kak. Kenapa dia? Ih takut. Berarti kayak ada energi yang lagi bergerak gitu di situ. Iya, panas. Iya, aku takut udah ya kak. Tunggu dong, Bang. Kak gemeteran kak. Panas ya? Kalau pegang kelamaan bisa pindah loh. Ih jangan dong. Ini aman nggak nih buat si Kak Ika. Linanya nggak apa-apa, Roy? Coba kamu merem deh. Bayangin, aku tugasin kamu ke dalam badannya dia, cari tahu apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia jadi pencuri kuburan. Cari tahu deh di dalam alam pikiran kamu. Ditransfer. Apa yang dia alamin sebenarnya dalam hidupnya sampai dia memilih untuk jadi pencuri barang-barang di kuburan? Dia tuh terpaksa melakukan hal itu. Terpaksa. Iya karena Memang hidupnya prihatin banget. karena butuh uang, Butuh uang, ekonomi. Kasian sih sebenarnya. Banyak gak yang diambil? Banyak. Apa aja kamu ngeliat ada apa aja? Dia tuh ngambil harta di kuburan, kalung, benda-benda berharga, cincin. Kak udah kak. Oke. Cabut. Udah lepas tangannya. Astagfirullahaladzim. Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Mas Roy, nggak apa-apa. Oke ya. Ya. Apaan ya? Belatung. Belatung ya? Ya Allah. Dari tadi teriak-teriak mulu nih. Kaget. Apaan tuh tadi? Ih, geli. Ih. Itu dari mana tiba-tiba belatungnya, Roy? Ini jangan-jangan Pak Bang Asep bawa ini lagi benda-benda yang dari kuburan jadi ulet-uletnya pada datang. Punya jimat atau barang-barang lain yang bisa membuktikan ceritanya Mas Asep nggak yang dibawa malam hari ini? Kebetulan Mas Bayu, Hah? jimatnya ini tertinggal di rumah Mas Bayu. Beneran ketinggalan? Beneran ya ketinggalan Mas Bayu. Iya ketinggalan. Kalau misalnya emang bawa jimat, tunjukin aja di sini. Bawa sesuatu. Kasih tahu kita ke sini. Apa yang dibawa? Kebetulan Mas Bayu, jimatnya itu ketinggalan. Nggak bawa apa-apa. Nyangkut gue. Astagfirullahaladzim. Nyangkut. Gak ada yang gerak ke belatung kali ya. Di celana gue, duh. Mas Asep, kalau bawa sesuatu, Mas Boy. oke, Roy, menurut kamu dia bawa sesuatu nggak? Dia bohong. Dia bawa ya? Dia bawa sesuatu. Jujur aja. Tuh kan. Bener ada ternyata. Ih, geli. Tapi kok matanya merah gitu ya? Setengah-setengah. Apa Karena- kayak kosong gitu ya? Iya, Matanya itu. karena itu dia mungkin karena dia jadi sudah punya keinginan hasrat nafsu gede banget, nggak bisa dapetin dengan kondisi yang normal karena kondisinya dia bentuknya, makanya dia pakai pelet supaya bisa dapetin perempuan. Terus yang ada dia malah ngeblank terus. Apa itu? Mas, bawanya ke sini silakan.
Mas Bayu ya. Iya, silahkan. Aduh, Kenapa Roy? Kamu melihat apa? kelabang. Mana? Di mana kelabangnya? Teti ya semua. Eh, Wah! gue. Ini apa? Oh, jangan Mas! Astagfirullahaladzim. Geli. Dimakan loh. Iya, geli. Iya, apaan tuh? Ini supaya bikin sakti gitu. Eh. Ini Bardia Sakti tuh kayaknya ya. Ini jimat saya Mas Roy. Taruh aja, Taruh taruh. aja. Cet. Mas Roy tolong pegang jimat saya Mas Roy. Iya, nah. Ini jimat saya Mas Roy tanya. Pakai sarung tangan deh. Semar mesem. Jadi kalau tadi makan kelabang supaya sakti, ini semar mesemnya buat pemikatnya untuk melet. Oh, pakai minyak itu juga. Iya. Ini untuk Ini untuk- melet orang. Untuk saya sakti Mas Bayu dan untuk memikat para kaum hawa. Cewek. Diapain? Oh. Jadi begitu menggunakan ini, semua perempuan yang dimau sama Sasep bisa langsung tertarik. Iya. Syariat. Oh, Sasep, Ini Mas Roy. Saya pegang. Roy. Lin. Roy. Ini jimatnya mau saya lempar apa-apa? Oh, Sis. Lighter. Mas Asep, masa ini udah kesurupan nih. Serem banget sih, Kak. kamu ingat, kamu bakar yang putih-putih itu. Apa? Kamu bakar yang putih-putih itu. Ih, takut, Kak. Kamu bakar. Ih, Kak, takut. Enggak, nggak apa-apa. Bakar aja, Lin. Agak deketan kamu. Astagfirullahaladzim, tuh kan. Keceplosan kan, maaf. Aduh. Aduh, ya Allah. Baunya. Itu keluar sudah. Aduh, ya Allah. Bau banget. Enggak, kenapa? Kamu kena nggak? Enggak. Nggak apa-apa, Lin. Enggak apa-apa. Bau apa ini ya? Itu ada yang keluar dari jimatnya ya, Roy? Yang Iya. mana? Oh, bau itu ya, semacam kayak alkohol. Iya, baunya. Dari situ. Iya, ya. Lah, bau ini kok alkohol. dia begitu dibakar. Bau. Dia jadi lemah. Mas Asep? Mas Asep, Iya Mas Bayu. dipakai lagi maskernya silakan. Iya. Ritual-ritual itu jadi sering dilakuin setiap bulan, setiap minggu, atau cuma sekali waktu ke dukun?
Ritual itu saya lakuin kalau terasa energi di badan saya dan keberuntungan saya untuk kebiasaan saya mencuri di rumah orang itu biar lebih sakti, Biar lebih kuat gitu, biar iya. tambah lagi Iya. efeknya. Iya, biar Jadi kalau ngerasa udah mulai melemah, ini kayak seolah-olah ngecharge-nya tuh di iya, sini, iya, ritual saya, ini. Saya ngecasnya ritualnya seperti itu. Maksudnya pencurian di rumah? Enggak, kalau dia udah tenaganya, energinya, kesaktiannya, begitu peletnya udah melemah, dia ritual ini, Roy. Saya butuh air jeruk nipis dan daun kelor. Mas, Bang Azeb, tujuan hidupnya apa sih? Tujuan hidup saya sebenarnya ingin menjadi orang yang baik. Saya mau bertobat gitu. Sebab Beneran jadi udah nyadar ya. udah sadar ya. Jimat disita ya. Tapi makasih loh ceritanya. Dengan begini Bang Asep cerita, wah orang-orang di rumah ada yang juga pelakunya atau mungkin korban yang dilakukan pencurian itu, Iya. ritual itu, mereka akan stop dengan sendirinya karena ada banyak ulah dan akibat yang diterima Bang Asep sendiri kan sekarang dihantui jadinya. Iya. Diteror kayak begitu. Iya, diteror. Duh, kalau ada barang-barang yang masih barang orang meninggalnya udah buang-buangin deh. Gitu. Serius, beneran. Kalau dikembaliin ke keluarganya. Iya, mau? maksud saya dibalikin ke kuburannya Oh, gitu. dibalikin Heeh. justru. Aduh, kalau kayak gini mah ya bad luck. Tuh. Termasuk yang disuka itu apa namanya, cincin itu. Mas Iya, Asep. iya, cincin. Jangan ada yang simpen sama sekali. Bad luck apa ya? Energi Kesialan. Kesialan ya, bad luck. Kita percaya ada good luck dan bad luck. Iya, keberuntungan dan kesialan. Dia kalau itu bring bad luck. Tuh, nggak mau dong hidupnya jadi sial terus, Mas. Iya. Apalagi ada anak, ada istri juga. Nanti mereka kena dampaknya loh. Iya. Lagi juga udah nggak diulangi lagi, nggak dilakukan lagi kan ya? Iya, iya. Nggak mencuri di kuburan lagi. Enggak saya. Kalau melet orang gitu masih suka dilakuin. Kalau melet orang untuk kebaikan untuk biar dia bisa memaafkan. Misalnya dia berantem sama temannya, biar dia tuh baik lagi, biar bersahabat. Itu aja energi itu yang bisa masih aku lakuin. Melet Terus? orang itu kesaktian kali ya. Ada apa nih Mas Apa? Mas Roy? Kenapa ya? Ada daun kelor dan jeruk nipis ini. Ini adalah sebuah treatment yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu untuk membersihkan energi negatif. Nggak banyak orang yang tahu kegunaan daun kelor dan jeruk nipis jika digabungkan. Hasilnya jadi bombastis. Mas Asep fokus aja ya. Jeruk ini, Ini untuk kebaikan ya Mas Asep. Diginiin. Ikutin aja prosesnya ya. Iya Mas Bayu. nih, gini Oh ya. itu dicampur diperes gitu ya. Iya. Oke. Yang satunya dibuat muka. Kamu boleh buka nggak maskernya? Diturunin aja Mas, nggak usah dilepas. Oh, satunya ya. Ah. Agak perih dikit ya. Perih ya, terasa gitu. Perih Mas Bayu. Iya. Jeruk nipis ini memang perih. Tapi mengandung vitamin C. Tahan ya. Oh ini antioksidannya kayak ngasih kekuatan dia, wajahnya, supaya justru nggak dimasukin sama roh-roh gaib gitu ya. Iya. Sini. Kamu tangannya gini terus buat cuci muka. Ini nih. Diminum juga nih Mas Roy. Iya dong. Soalnya bentar ya. Tahan asam kan? Oh, dah. Udah cukup. Mas Asep gimana sekarang rasanya? Rasanya agak ringan badan saya.
Ini ilmu-ilmu yang dia punya minta udah tisu deh. luntur belum? Atau masih Matanya kena nempel? perih ya? Matanya kena jeruk nipis ya? Iya, agak perih yang Kita kanan. ambil tisu. Makasih Mas Bayu ya. Silahkan Mas Asep. Ilmu-ilmu hitam yang dia punya udah luntur, Roy. Udah luntur sih. Luntur banget, Bay. Iya. Apalagi pakai daun kelor. Lepas ya. Pas. Jangan diulangi lagi, Mas. Iya, Mas Bayu. Sekarang udah nggak ada pengaruh gaibnya lagi. Udah Ini nggak ada berarti pengaruh kita mistis. sita ya? Dan itu minyaknya juga kali. Roy. Sita semuanya. Kamu, saya masih belum puas nih dalam mata batin saya ya. Saya ngelihat masih banyak barang-barang almarhum yang di rumah. Dari kuburan itu yang dia Dari kuburan. mesti diapain sama dia. Balikin. Masih belum puas nih, aku masih ganjel. Dia harus balikin nih, kalau nggak dia akan nasibnya sial mulu. Bad luck. Aku kok masih lihat ada cincin ya, kalung sama ada kendi. Kendinya itu isinya macam-macam kayak batu sama ada semacam kayak lempengan-lempengan emas, logam-logam. I don't know ini apa. Betul gitu, Mas? Iya betul yang dikatakan Mas Roy. Masih ada di rumah. Masih ada di rumah. Si ganjel akunya. Kamu harus beresin ini, kalau enggak kamu akan celaka. Iya, Karena Mas udah Bayu. kelamaan. Nanti setelah saya melakukan ini yang dibantu Mas Roy, saya akan pulang saya Pulang, balikin. bersihin Iya, semua, bersihin ada semua, giok. saya buangin. Ada juga yang Giok itu jet ya, Ah, the emerald gitu. batu giok gitu. Batu giok, ada batu giok, ada batu cincin, ada kalung permata. Ya, itu aja dari saya, Roy Kiyoshi. Terima kasih. Terima kasih Mas Asep. Iya. Kami harap yang Iya. terbaik ya Baik. buat Mas Asep. Terima kasih Mas Bayu Oke, ya. selamat malam. Terima kasih ya. Roy. Pahitnya kehidupan justru akan memberikan pengalaman yang berharga agar kita sadar dan tidak akan kembali mengulangi kesalahan kembali. Dan jangan lupa berbuat karma baik. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis demi melancarkan pekerjaannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Angga. Silakan, Mbak. Selamat malam Mas Angga. Malam. Apa yang mau Mas Angga ceritakan? Ini tentang pekerjaan saya Yaitu yang seorang mandor. mandor. Oke, lalu ada apa dengan pekerjaan Mas Angga? Yang namanya mandor itu kan kadang dapat job, kadang sepi. Dan ketika sepi pun banyak-banyak, mungkin mandor-mandor yang baru banyak saingan lah intinya. Ketika saya tidak dapat job, saya mencoba untuk cari jalan lain yang istilahnya menyimpang lah. Saya ibaratnya untuk ritual-ritual goib itu agar bisa mendapatkan job-job yang Biar lancar gitu biar ya? lancar ini. Ini ritual goibnya di mana? Anda datang ke satu tempat, berguru, atau ke dukun? Saya ke seseorang yang dibilang bisa dikatakan dukun, Supranatural. spiritual dukun ya? supernatural. Ya. Oke, lalu ritual seperti apa yang dilakukan di sana, Mas? Seperti bertapa di gua, di gunung gitu. Setelah melakukan pertapaan itu, beneran jadi lancar? Lancar, Oke. Lalu apa tujuannya datang ke sini? tapi memang lancar. Hmm. Di belakang kelancaran itu mereka pun perlahan-lahan menuntut, meminta suatu permintaan ke saya, Tumbal. sejenis tumbal gitu, minta kaki dua intinya.
saya menyanggupi kaki 4. Dalam arti namanya kaki 4 itu kan hewan. Kalau kaki 2 manusia. Kalau kaki 2 manusia, tapi mereka bangsa makhluk-makhluk macam itu minta kaki 2 dan yang masih ada hubungannya sedarah. Terus Anda nggak sanggupi? Saya sanggupi Ditumbalkan. Siapa Mas Angga? semua keluarga saya Semua? satu persatu. Anda menyesal? Tidak. Nggak nyesel. Nggak Terus punya hati ya. Lalu untuk apa datang ke sini ya? Ya itu tadi, semakin hari mereka tuh semakin membebani pikiran saya, membebani badan saya juga. Karena mereka itu istilahnya kelamaan itu mengganggu. Jadi saya datang ke sini, saya mau menantang Roy, karena memang Roy bisa bantu saya untuk menetralisir. Makanya saya datang ke sini. Bahasanya menantang ya? Ya, Maksudnya menantang? ya jika Roy bisa, Tapi tujuannya untuk membantu melepaskan semuanya kan? iya. Baik. Mas Angga mudah-mudahan bisa dapat solusinya malam hari ini ya. Iya. Tapi saya minta kalau misalnya minta bantuan selayaknya orang minta bantuan, tidak menantang apalagi bikin kekacauan ya Mas. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Angga terlahir dengan tanggal lahir 24 September 1988 dan nomor rumah 48. Saya merasakan aura negatif yang sangat kuat di tubuh Angga. Hal ini yang mengundang sosok gaib datang dan ingin masuk ke tubuh Angga. Saya melihat ia bermain dengan ilmu hitam untuk kepentingannya. Saat ini adanya sosok yang berusaha meminta dirinya untuk ikut bersamanya. Saya melihat Angga diteror sosok iblis dan banyak arwah-arwah gentayangan mengikutinya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silahkan duduk semua. Terima kasih. Mas Angga dengan tanggal lahir 24 bulan 9 1988 dan nomor rumah 48. Ya. Sebentar. Saya kan memang orangnya cepat-cepat ya dan to the point. Entah kenapa ya, saya merasa Angga kok kayaknya aura dan energinya itu kayak semacam bikin gak nyaman gitu ya. Membuat nuansa menjadi lebih dark, lebih gelap gitu. Betul, karena dia datang ke sini tadi tujuannya adalah mau menantang kamu. Oh oke. Katanya Apa? saya ini punya masalah, saya mau menantang Roy emang kalau bisa melepaskan saya dari gangguan makhluk gaib. Karena dia kayak bikin perjanjian, dia adalah seorang mandor, terus supaya memperlancar usahanya datang ke satu tempat untuk ritual segala macam. Tapi ada tumbal yang harus diberikan, yaitu keluarganya sendiri. Sudah habis keluarganya dan tidak menyesal sama sekali, usaha masih lancar. Tapi sekarang pengen lepas karena mungkin nggak tahu benar atau nggak menurut vision kamu. Jangan-jangan Angganya sendiri udah diminta untuk menjadi tumbal. Jangan-jangan Angganya sendiri sih diminta jadi tumbal sih udah bener. Iya. Memang dari awal macam itu. Awalnya mereka minta saya dan saya pun memberikan ke mereka. Tapi setelah berjalannya waktu, mereka malah mengingkari. Bukan saya yang mengingkari. Oh, mereka bukan minta nyawa Mas Angga.
saya berikan nyawa pun nyawa saya berikan. Saya tidak bawa keluarga. Tapi yang diambil justru awalnya. keluarga. Iya. Serem sih. Memang awalnya macam itu perjanjiannya, dan mereka menyanggupi, dan ibaratnya saya itu ibaratnya oke, dibikin awal 10 tahun. Setelah 10 tahun saya berjaya, Baru diserahkan nyawanya. jadi sebenarnya nanti saya tuh mati itu bukan langsung yang Maha Kuasa yang mengambil. Ibaratnya saya mati mengabdi ke mereka dulu. Mengabdi setan. Iya, ikut ke mereka dalam 10 tahun. Nah, misalkan 10 tahun itu usia saya dipanggil sama yang Maha Kuasa, misalkan umur 50 tahun misalkan. Nah, umur 40 tahun saya udah meninggal di bawah mereka. Karena 10 tahunnya kasih mereka. Iya. Nah, Kamu tahu setelah dari itu, mana sih gini-ginian? ya, Kamu kenapa sih tahu gini-ginian? Tahu dari mana? karena saya dunia goib itu memang Udah jadi makanan biasa ya? iya, karena saya ibadah hobi. Hobi. Kelihatan sih dari penampilan luarnya, ya kan? Outernya, Iya. turbannya, Mistis banget dari ya. turbannya, dari itunya mistis sih. Jadi saya bukannya sombong, saya sama makhluk astral begitu, saya jadi takut. Hobi itu kan sesuatu yang kita kerjain, itu bisa menghilangkan stres ya. Bapak, Mas Angga ini kalau melakukan ritual-ritual mistis jadi hilang gitu beban pikirannya. Tenang, Jadi tenang? aja. Karena ritual saya itu bertapa, meditasi ibaratnya. Di tempat gua misalnya, di gunung, tempat sunyi gitu. Menyatu dengan alam lah. Ya udahlah. Mas Angga, maaf ya koreksi kalau saya salah. Matanya Mas Angga kok ngeliatin bintang tamu saya terus ya? Betul, saya juga prihatin Salah. itu. Dia dari tadi auranya itu mengganggu. Yang nempel pada badan dia tuh. Ada yang nempel? Kenapa? Ada apa? Sebentar ya, saya boleh? Tapi jangan mencelakai ya. Tidak, aman. Mau diapain? Kak? Kita jagain aman kok. Dia udah janji aman. Gak akan ada apa-apa. Serem ya. Monyong gue nyangkut. Astagfirullahaladzim. Ih. Aduh, mau diapain, Kak? Sosok yang saya ada di badan saya, sosok itu menyukai sosok yang ada di badan dia. Sosok apa yang ada di badan dia dan sosok apa yang ada di badan Mas Angga? Saya tinggi besar, hitam. Hah? Menyukai yang ada di badan dia itu sejenis peri, bidadari, peri. Masa sih? Terus sekarang Sekarang masih ada? masih ada di situ. Selalu mengikuti. Terus sosok yang ada di Mas Angga sekarang ada di mana? Tadi barusan apa yang dilakuin? Ibadah intinya perkenalan lah antara goib saya sama yang ada di badan ini. Sudah selesai kan proses perkenalannya? Sudah. Oh, bisa duduk lagi Mas Angga, silakan. Terus masih ada nggak nih, Mas? Masih kemana saja pasti ikut. Kemana saja pasti ikut. Serem amat sih. Roy, Ya? Kenapa? Sorry. apa benar ada sosok gaib yang ngikutin? Ya, maaf. Justru gara-gara Mas Angga gitu, malah kebuka loh gerbang gaibnya. Si Nina. Terus gimana? Tadi sih mestinya nggak usah gitunya. Serem jadinya. Apalagi dengan strangers, dengan orang yang udah kita kenal. Sih jadi aneh kan. Lagian kakak diem aja sih. Enggak Kenapa sih. nggak ngebilangin? Jadi aman soalnya pergerakan. Soalnya kalau nggak emang takut malah bikin kacauan. Oke, saya minta garam karena aura di sini tuh nggak bagus ya. Kayak aura permusuhan, aura kubu-kubuan, aura apa ya? Iya, ini Untuk apa itu garam? Saya untuk meng-cleansing. untuk cleansing Mas Angga. Mas Angga tenang dulu ya. Saya mau Enggak, tanya sosok kamu- saya dari tadi bisikan saya terus ini. Iya, sosoknya tadi yang minta kenalan dengan sosok yang ngejagain Lina juga. Bisikan saya terus ini. Sosok saya nggak suka sama orang ini. Ya udah kalau nggak suka ya buat ya udah gimana. Lagian kalau nggak suka logikanya ya ngapain datang ke sini? Bener.
Dari Sosok pertama. saya nggak suka. Iya, maksudnya saya tahu sosok kamu kan ngikutin tiap hari. Mau ngikutin ke program Menembus Mata Batin. Tapi nggak suka. Ya ngapain dateng pertanyaan saya. Iya. Itu realistis tuh. Saya tuh orangnya pakai ini juga otak gitu loh, bukan yang asal jebret. Kalau misalnya nggak suka dari awal. Kalau orang merasa hebat, kalau merasa bisa, lepaskan sosok itu dari saya. Mas Angga, sejauh yang saya tahu, apa yang dilakukan Roy itu memang untuk membantu partisipan, bukan untuk menantang. Tujuannya adalah membuat partisipan punya kehidupan yang lebih baik tanpa menggunakan hal mistis. Tapi kelihatannya Mas Angga hanya untuk menantang, untuk cari tahu kekuatan Roy. Udahlah, Dia baru nggak usah diladenin. ikut-ikutan lah. Kenapa? Sorry. Mau diladenin atau Iya, ada opsi A ngalah, B nyerang. Ini yang sama aku masih ada. Ini di Lina gimana? Kamu ngerasa sesuatu nggak? Masih ada yang ngerasa di belakangnya? Kayak ada ini sih, kayak panas gitu sih di belakang. Halo. Tuh. Kebuka Kenapa kayak tuh kamu kayak bilang ya. gitu? Ini sekarang apa yang dilakuin Mas Angga? Yo, Pasang. Pasang. Lin, sini Lin. Lin, sini Lin. Roy. Tuh kan. A ngalah, B lawan. Kalau dia sesombong ini kayaknya emang harus dikasih tahu sih bahwa A lawan, A, B ngalah. kayaknya harus kasih pelajaran. Oke, berarti A. Biar dia tahu nggak sesombong itu harusnya. Saya akan gunain kekuatan saya, Bay. Penonton jangan ada yang kosong ya. Lu mau apa sih dari gue sekarang? Hati-hati Roy. Kamu mau beneran saya marah ya? Baiklah. Kau butuh apa Roy? Biar saya ambil. Penonton kita ikut bantu doa ya. Saya harus cas energi saya dulu, Bay. Kayak saya kasih distract buat dia. Distract dulu deh. Masa enggak? Masa enggak? Saya sebenarnya tuh ya orangnya nggak suka ngelawan orang, tahu? Kasian. Iya. Kalau kayak saya gini. udah ngeluarin kemarahan dan emosi saya, itu berakibat fatal. Karena dibalik sosok saya yang ini tuh punya dark side gitu, ada sisi gelap. Masa sih Roy Kiyoshi bisa gitu sama orang? Ya bisa aja. Bisa aja. Kalau misalnya udah urgent dan emergency, tiba-tiba langsung keluar dark side-nya berubah. Goib saya tidak terima. Buat saya tidak terima. Goibnya nggak terima. Goib saya tidak Terus terima. mau apa lagi? Badan Anda sendiri loh. Enggak, mereka mau panggil semuanya itu. Mau panggil semua? Panggil. Kamu yakin Roy? Iya, pasrah. Saya percaya pada Tuhan, pada yang di atas. Ketika seseorang selamat atau tidak selamat, nyawa atau tidak masih ada di sini atau tidak, itu hanya keputusan yang di atas. Jodoh, maut, segala macam. Iya, kamu percaya itu gak? Saya percaya itu. Tapi
saya nggak percaya dia sebenarnya. Jika dia mencoba melakukan tindakan yang kejam, kalau memang belum waktunya saya untuk meninggal, tidak akan pernah. Saya percaya Tuhan, saya semua ngelindungin. Tapi hati-hati Roy sama orang kayak gini, dia nggak bisa mikir lagi nih. Iya. Apa yang mau diambil? Mau panggil siapa? Mau kemana Mas? Saya suatu. Wah iya benerin bangku deh. Duduk lagi Lin. Silakan. Oh setelah. Wah. Apa lagi itu? Duh, Dingin ya? tiba-tiba kedinginan saya. Tunggu, sebelum... Dia bawa apa tunggu. sih nih? Iya. Kalau saya tuh ya ngelihat orang ini tuh udah dari awal firasat saya takut. No judging. Iya, iya. Matanya serem banget sih. Serem memang. Tapi dari penampilan, cara Jujur, Bu, lihat, kalian agak gesturnya. deketan sini deh. Coba geser dikit dia begitu keluarin. Hati-hati loh, ntar keluar Kendi apa ini. gitu. Ih. Serem banget loh. Ih. Ih, makin lama makin misteri ya. Ini membahayakan Oh my nggak? God. Keluar asap. Oh my god, oh my god, oh my god. Apa itu? Apaan? Apa itu? Apa itu kan? Pegang Itu ini, apa? lempar kalau Itu. emergency. Itu apa? Kalau dia kesurupan dan nyerang kamu, Malena itu bisa dipakai. Karena biasanya akan ke distract yang kesurupan makhluk-makhluk halus Tinggal itu. ituin aja. Monyongnya gue. Then so what? Apa itu? Kesurupan lagi, Roy. Masuk lagi. Emang nggak puas untuk nantang nih, lain lagi nih. Roy, Dupa yang banyak ya. hati-hati, Roy. Saya suka loh kalau kayak gini. Menyendiri di dalam lingkaran keamanan. Tapi ini barusan ada yang datang lagi kayaknya, Roy. Tampaknya ada makhluk lain lagi yang mencoba untuk datang. Nggak bisa ngedeket kamu ya. Ambil semua lo. Kalau mau ambil apa semuanya ambil. Saya percaya adanya guardian angel karena saya dijaga sama Pakung Papo. Itu adalah kakek dan nenek riwayat leluhur saya. Pakung Papo ini selalu jagain saya kalau saya lagi bahaya dan kalau lagi sedih. Dan sekarang mereka hadir. Dan sekarang mereka hadir. Pakung Papo, bantuin Roy hari ini. Oh, Roy. Pakung Papo, bantuin saya hari ini. Pakung Papo itu bentuknya nenek-nenek dan kakek-kakek yang baik hati. Pakung Papo, jagain saya. Gua harus lawan dari kamu. Coba bermain dengan Roy Kiyoshi. Tantang saya. Karakter dark side saya muncul. Aduh.
I love this moment. Roy Kiyoshi. Berani ya sama saya? Nggak capek-capek? Hoi! Kau baru pertama kali kan lihat saya kayak gini? Iya. Sadar mas, mas. Aduh, apalagi yang dipanggil? Bawa apa lagi, Mas? Mau manggil siapa lagi? Tunggu saya terima ini. Tunggu sebentar. Saya akan panggil. Jangan main-main sama Roy Kiyoshi. Pergi kayaknya. Udah balik lagi. Angga. Mas Angga. Udah selesai Mas Angga. Udah. Kasihan badannya. Mau apa lagi yang mau dibuktiin? Masih ada lagi yang mau dibuktiin? Apa Mas? Mau apa lagi sekarang? Udah ya? Ada lagi. Ada lagi? Masih mau manggil lagi? Banyak. Gila ya. Apalagi itu. Kamu masih belum puas ya? Sudah terima. This is Astaga. Kepala kambing, Roy. Aduh iya. Ya Allah, kepala kambing. Oh, masih ada darah-darahnya lagi. Iya. Itu mau diapain? Aduh. Ini dia mau manggil teman-temannya lagi loh, Roy. Aduh. Saya masih nawarin opsi itu ke kamu. Kamu mau pilih Opsi atau kamu tidak? menyerang saya. Oke, kamu masih tetap mau nyerang ya? Tidak mau berbuat Lu yang Dibal- menyerang. cinta kasih akan ngapus segala kebencian. Mendingan kamu udah deh. Makin kuat kayaknya. Iya, jadi makin kuat dia. Sebentar. Setannya tambah banyak kayaknya. Mas Angga. Bisa dengar saya, Mas Angga? Kasihan badannya. Saya nggak mau ikut campur, cuman udah selesai. Mau diapain lagi? Mana tadi? Udah, Mas. Kasihan badannya. Mau diapain lagi? Udah selesai ya? Gak perlu ada yang dibuktiin lagi kok, Mas.
Kalau emang niatnya mau lepas, rubah aja dari diri sendiri. Mulai dari sekarang, sebelum terlambat. Belum mau juga. Belum mau juga berubah. Diusir semuanya, Mas. Kalau emang bener-bener mau rubah, Dia menyerang kamu nggak baik. enggak. Saya coba ngomong baik-baik tapi kayak dia tetap nggak mau ngerti deh. Apalagi sih, saya bingung. Kamu belum mengalahkan saya. Kita keluar asap, Roy. Keluar dia. Kamu mati ya di sini ya? Saya nggak akan nolongin kamu. Ini ritual kamu ya? Ini jimat. Oh, ini rokok, oke. Panggil semua 1000 jin ya sana. Masih kuat? Hah? Udah angkat tangan. Nyerah? Udah selesai. Udah selesai. Tuh ada yang keluar dari belakangnya, Roy. Saya bilang, saya nggak suka perang. Dan saya sebenarnya bukan orang yang seperti ini. Saya penuh damai dan saya senang dengan seseorang yang nice. Tapi ketika orang memancing saya untuk menjadi iblis, saya akan jadi iblis loh. Lebih dari kamu bayangin. Dan gak ada ampun lagi buat orang yang menantang, benar-benar menantang. You know what? Kamu tahu nggak, tadi dari awal saya sudah nggak mau nantangin ginian. Udah ya, Mas ya. Udah selesai ya. Saya nggak mau malah bahaya nanti buat nyawanya Mas Angga. Tolong bawa dia keluar. Kita take out aja ya, Roy. Take out dong. Ya, bawa nih sebentar. Maaf ya, saya agak sadis hari ini. Saya itu bukan orang yang suka perang. Apa yang dilakuin Angga keterlaluan sih, Roy. Lumayan terlalu. Dan dia kayaknya memang pelaku mistis yang punya banyak barang-barang lainnya di rumahnya nih. Panggil ini, panggil itu, makan kepala kambing. Serem ya. Tapi nanti setelah ini gimana, dia hilang nggak ilmunya atau masih? Belum tentu. Makanya nih, saya penasaran. Di lokasi tempatnya Angga masih banyak aneh-aneh nggak nih gitu. Kamu rasa harus ada penelusuran? Tampaknya harus ada penelusuran yang lebih lanjut ke lokasi Angga. Jangan-jangan dia nyimpen guci-guci ada apanya gitu. Iya, sesuatu. Ya kan? Selesai di sini bukan berarti dia lepas dari semuanya. Ya. Namun di lokasinya pasti banyak yang aneh-aneh. Baik, kalau begitu setelah ini, Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Angga. Mas? Mas Angga,
Aduh, maaf Mas, aku nggak tahu kalau Mas nggak ada di rumah, jadi aku Saya mau baru keluar sebentar. Oh ya, maaf ya Mas. Oh ya, Kak Sri. Ya. Aku minta tolong pakein Mas Angga clip on sama masker ya. Ya. Ya Mas, saya Frisly. Saya nanti yang mau bantu untuk membersihkan. Oke, ya silakan. Mas Angga, boleh nggak kalau kita ngobrolnya di dalam aja? Boleh, tapi maaf ya Mbak, jangan berisikin Mbak. Jangan berisik. Emangnya kenapa? Istri saya lagi sakit. Oh, isi Mas Angga sakit apa Mas? Nggak tahu tuh. Saya sudah periksa ke dokter, tapi nggak ada penyakitnya. Oke, saya boleh ngelihat istri Mas? Ya, boleh, tapi jangan berisikin Mbak. Iya. Jangan berisik ya, pelan-pelan. Permisi. Silakan masuk Mbak. Ada nyium nggak sih baunya aneh? Mas, yang saya lihat istri Mas Angga ini bukan sakit Mas. Tunggu. Mas, ini kayaknya efek dari benda-benda yang Mas Angga koleksi deh dari dukun. Soalnya pemirsa aku ngeliat kayak ada aura hitam yang menyelimuti tubuh istrinya Mas Angga. Enggak, tunggu Mas, ini kayak ini ada yang... Kenapa nih? Pakai flash handphone. Kak Sri, Matiin Kak Sri, coba tolong dicek Kak. meterannya, bentar. Iya. Kenapa? Mati lah. Dulu aja. Iya. Handphone dulu aja. Kenapa? Meterannya nyala kok, Pris. Oke pemirsa, ini juga aku yakin banget ini udah bukan istrinya Mas Angga lagi pemirsa. Mas. Kenapa? Gimana? Meterannya nyala ya, Sri? Nyala, meterannya nyala. Aku boleh minta tolong aktifin itu aja nggak? Infrared? Bisa nggak, Mas? Iya, bisa nggak? Bisa. Oke. Kenapa ini? Sadar. Ini Kenapa ini Mbak? kalau kamu ingin sembuh, hentikan ritual ini. Kalau kamu ingin sembuh, hentikan ritual ini. Ritual ini. Iya Kak, tadi ada yang coba buat interaksi kayak mau nyampein sesuatu tapi tiba-tiba udah masuk aja di aku. Kak, ini Kenapa kamu? aku minta tolong air dong. Aku minta air sama garam kasar. Bantu saya ya Mas, pegangin dulu. Mbak. Udah Mas, ini udah bahaya. Terus di sini juga ruangannya nggak enak banget. Aduh, Mas. Ya. Saya boleh ngeliat nggak benda-benda yang Mas simpen? Boleh ditunjukin ke saya ada di mana? Ada sih Mbak, Di mana? belakang ini. Yaudah yuk kita langsung ke sana aja. Enter, Sri. Iya. Ini, Sri. Oke, sebentar. Lampu handphone aja. Tunggu Mas. Pemirsa, aku yakin ini merupakan bentuk eksistensi dari makhluk yang ada di sini. Kayaknya dia nggak suka deh. Dia tahu aku datang ke sini, makanya lampunya bisa tiba-tiba mati gini. Ih, Ini semua Mbak. bau banget ya. Ya Bisa bakal, ampun, Mbak. Buah apa, Pris? bau banget Kak. Ini pada nyium kan? Ini baunya nyengat banget loh. Ini yang saya ritualin Mbak. Ini. Iya. Nih kakak lihat deh Kak. Oke. Ini tolong disita ya Kak, diambil semuanya. Mau diapakan Mbak? Dirapin. Udah Mas, tenang aja. Saya di sini mau ngebantuin Mas kok, ya. Ini Mas nggak usah takut, nggak bakalan kenapa-napa, nggak bakalan ada apa-apa. Saya istri cuma saya butuh nggak buat. apa-apa kan? Iya, pokoknya saya perlu sita ini semua.
Karena saya yakin banget ini semua berasal dari... Astagfirullahaladzim. Kamu minta tolong Kak pecah. Kasih cepetan Kak, aku minta tolong pecahin semua kendi ini. Ini nggak apa-apa, Pris dipecahin. Gak apa-apa, aku yakin banget pasti ada yang lainnya. Itu ada, nih lihat deh, ada rambut, terus belut hidup. Ini ada. Nih kamu yakin nggak ada isinya apa-apa? Aku yakin ada apa-apa sih Kak, tapi gak apa-apa pecahin aja. Aduh. Ih. Mas. Selama ini Mas. saya itu Enggak, ini udah nggak bener. Kak Sri! Kak Sri! Ini kenapa? Kak! Aduh! Kak Sri! Kak! Sadar Kak! Aduh, kita... Kak Dit! Kak Dit! Aduh! Kak, ini gara-gara kamu ini. Pecahin semua jadi kacau semua sekarang. Gara-gara kamu ini tanggung jawab ini kan. Enggak. Saya yakin ini bukan gara-gara saya. Justru ini gara-gara Mas. Mas jujur sama saya, masih ada benda lainnya kan yang Mas simpan? Enggak, sebelum dipecahkan enggak ada masalah ini. Enggak. Setelah dipecahkan sama kamu ini malah semua jadi pecah semua Enggak, saya gini. yakin banget ini. Mas jujur aja deh sama saya. Saya yakin ada benda lainnya yang masih Mas simpan. Ya kan Mas? Ayo Mas bantu saya Mas. Nggak bisa ini didiemin kayak gini. Gara-gara dipecahkan semua ini. Enggak. Iya. Ya udah mana? Mana benda yang masih Mas sembunyiin dari saya? Jujur Mas. Kak Dit. Kak. Kakak harus. Oke pemirsa, ini aku yakin banget. Ini efek dari kendi-kendi yang tadi pecah. Jadi makhluknya pada keluar. Dan mereka nyerang kita semua. Jadi yang lain jangan sampai ada yang bengong ya. Mas. Saya mohon Mas bantu saya. Mas jujur sama saya dan kasih ke saya. Benda apa yang Mas sembunyiin dari saya? Kak Sri masih di dalam lagi. Ini ada satu lagi. Mana? Cuma itu saya cari itu susah itu. Enggak. Nggak mau lepaskan itu. Udah, Mas nggak usah mikirin susah atau enggaknya. Mas mau istri Mas sembuh Saya nggak? dapatkan itu aja susah. Ya udah, Mas mau istri Mas sembuh nggak? Mau kan? Ya, enggak, ini gara-garanya pas dipecahkan ini semua jadi begini Enggak. gara-garanya itu. Yaudah Mas percaya sama saya, setelah saya ngelihat benda itu, saya yakin semuanya ini bakalan lebih baik lagi. Percaya sama saya. Berani jamin tuh. Iya, saya jamin. Saya minta tolong Mas. Kasihan Mas, ini tim saya juga. Cepetan Mas, saya minta tolong. Kak Dit. Aduh ini udah bukan. Aduh. Oke, baiklah. Kalau memang itu semuanya bisa netralisir semua. Ya udah cepet Mas, Ambil. cepet. Oh, pemirsa, ini bener-bener kacau banget sih pemirsa. Kali ini, cari ini susah ini. Iya Mas, udah nggak apa-apa. Mas di sini aja, Mas di samping saya. Saya minta Mas untuk tetap di samping saya. Di sini Mas. Saya minta tolong Mas di sini karena kita harus ngejauhin ini. Kak, aku minta tolong Kak. Palu, aduh aku butuh palu atau apa gitu buat mecahin. Enggak, ini bukan gara-gara saya. Mas percaya aja deh. Tunggu sebentar. Sebenarnya saya nggak rela ini. Satu ini nggak rela sebenarnya. Cuma kalau memang ini menjamin bisa netral semua, silakan. Iya, saya yakin sekarang saya minta tolong Mas percaya aja sama saya ya. Ini jelas banget pemirsa, aura di sini pekat banget. Dan semua makhluk itu kayak pada pindah ke sini. Astaga. Ini lihat deh. Ya ampun. Itu banyak. Enggak, ini bukan makanan, Mas. Mas sadar nggak sih, Mas tuh secara nggak langsung Mas ngerelain istri Mas buat jadi tumbal, enggak? Apalagi kalau saya nggak berikan ini. Enggak, Mas percaya sama saya ya. Aduh, ini perlu kita netralin. Kak, aku minta tolong Kak, garam kasar Kak, cepet Kak. Mas, saya minta Mas fokus ya. Dan Mas fokus karena ini semua akan saya netralin. Kalau memang ini. Udah, bisa iya. bisa. Iya, Mas tenang aja, Mas percaya sama saya.
percaya belum sama saya? Kak, Kadit. Kadit, Kak. Kak Sri. Kak Sri masih ada di belakang. Ayo keluar. Tuh, Kak Sri. Kak. Kak Sri. Kak. Kak Sri. Kak. Kak bangun, Kak. Aduh. Kak. Maaf, itu emang efek dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Yuk. Pak, kita ke depan. Sri, hati-hati. Oke pemirsa, saya ngerti sekarang. Jadi di setiap kendi itu ada makanan-makanan untuk makhluk yang dipelihara oleh Mas Angga. Yang Mas Angga datang ke dukun. Mas tuh datang ke beberapa dukun ya? Nah sekarang Mas Angga udah lihat sendiri kan efeknya kayak gimana. Mas udah percaya sama saya. Ini semua udah saya netralin. Setelah ini saya minta tim saya untuk sita semuanya. Dan saya minta tolong sama Mas Angga, jauhi dukun-dukun itu. Nggak usah lagi ada perjanjian atau ritual yang dilakukan sama Mas Angga. Ya? Apakah dengan begini nanti semua itu para makhluk-makhluk itu nggak akan marah ke kita lagi? Gitu? Nggak, percaya sama saya, nggak bakalan ada yang ngegangguin keluarga Mas Angga lagi. Dan semoga setelah ini juga istri Mas Angga bisa lebih membaik. Ya? Mudah-mudahan. Yaudah Kak, aku minta tolong ya. Minta tolong bantuannya buat ini semua diambil ya. Oke. Nanti binatang-binatangnya kita lepas aja. Saya permisi ya Mas. Terima kasih ya Mbak. Rezeki sudah diatur. Kita hanya perlu berusaha lebih giat agar mendapatkan yang lebih dari itu. Bukan meminta kepada yang lain atau melalui jalan sesat. Asep dan Angga, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin. Asep adalah seorang pencuri barang-barang di kuburan dan juga punya ilmu, pelet, sakti, dan lain-lain. Sementara Angga, dia adalah pelaku supernatural yang memang menumbalkan keluarganya. Dan tadi bikin kekacauan, bahkan kita bisa melihat sisi lain dari seorang Roy Kiyoshi. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah ketika Angga berubah menjadi menantang dan tiba-tiba teman-teman saya dan my guardian angel memprotek. Tapi ada sisi kemanusiaannya lagi. Kan setiap orang punya dua sisi ya, baik dan buruk. Jadi kepancing yang buruknya keluar. Nah, jadi saya pakai semua kekuatan itu untuk buat Angga gitu loh. Jadi ya itu sih gara-gara kepancing ke Angga jadi keluar semua sisi gelap hitamnya semuanya. Dark side sih ngomongnya. Tapi buat dia sebenarnya jadi pelajaran sebenarnya Iya. ya, bahwa di atas langit Tadinya masih tuh saya ada udah langit gak lagi. mau loh, kasihan dia. Iya. Cara ngomongnya pelan, tapi tiba-tiba naik gitu. Kasihan sih sebenarnya kalau Iya. orang yang menantang Roy Kiyoshi, karena pasti akan jadi begini jadi bumerang dan nggak bisa Balik ngapa-ngapain. lagi. Iya gitu, makanya aku tuh suka yang damai-damai. Iya. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini nih yang berpikir untuk menantang, unjuk kekuatan. Iya. Mendingan kasih kesempatan buat yang memang benar-benar mau berubah jadi lebih Iya. baik untuk hadir di sini. Betul, karena program ini bukan untuk Iya. ajang unjuk gigi. Betul. Gitu, untuk sharing dan bertukar Iya. cerita dan menyebarkan inspirasi. Itu dia. Lina, mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Iya, Setelah kaget dari aku, sini. Iya. Shock banget. Terima kasih sudah hadir di Menembus Iya. Mata Batin. Iya. Sukses selalu. Terima kasih, sama-sama. Roy Kiyoshi. Thank you. Terima kasih. Terima penjelasan kasih. pencerahannya malam ini. Pemirsa, jangan pernah bersekutu dengan setan. Memintalah bantuan kepada Sang Pencipta agar jalan hidup Anda senantiasa selalu diselimuti dengan kedamaian dan kebahagiaan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.